Halo anak-anak, di video kali ini kita akan membahas bab pertama ya tentang fungsi eksponensial. Lebih tepatnya di video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dan bagaimana nanti kita aplikasikan di contoh-contoh soalnya ya. Silakan kalian cermati penjelasan berikut. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial ya. Lebih tepatnya tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, jadi di sini sifat-sifat bilangan berpangkat ada beberapa. Yang pertama, jika kita punya A berpangkat P dikali dengan A berpangkat Q. Nah, jadi di sini coba kalian perhatikan, di sini namanya bilangan pokok. Sama-sama A ya. Dia bilangan pokoknya sama. Kalau udah seperti ini, bilangan pokok sama, A berpangkat P dikali A berpangkat Q, nanti hasilnya dia adalah pangkatnya itu tinggal kalian jumlahkan saja. Jadi A berpangkat P ditambah Q. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kalau tadi perkalian, sekarang kita punya pembagian. Kita punya A berpangkat P per A berpangkat Q. Kalau tadi perkalian pangkatnya ditambah, kalau sekarang pembagian berarti pangkatnya itu kita kurangi. Jadi di sini kita peroleh A berpangkat P kurang Q. Oke, kemudian sifat yang ketiga kita punya A berpangkat negatif. Nah, kalau kita punya berpangkat negatif, artinya itu kebalikannya ya. Jadi di sini 1 per A berpangkat P. Seperti itu. Kemudian sifat yang keempat kita punya A berpangkat P. Kemudian dipangkatkan lagi dengan Q. Kalau ada bentuk seperti ini, pangkat dipangkatkan lagi, berarti nanti kalian tinggal kalikan aja pangkatnya yang di luar ini masuk ke dalam. Kalikan pangkatnya itu. Oke. Jadi di sini kita peroleh hasilnya dia adalah A berpangkat P ya. Itu dikalikan pangkatnya. Kemudian sifat yang kelima, jika kita punya AB pangkatnya di luar P, nah seperti ini ya. Kalau seperti ini, pangkatnya P ini punyanya siapa? Yaitu punya keduanya. Jadi P-nya itu kasih pangkat ke A, kasih dia juga pangkat ke B. Jadi nanti kalau ini dijabarkan, hasilnya dia adalah A berpangkat P, B berpangkat P. Ya, seperti itu ya. Kemudian, yang terakhir, sifat yang keenam, sama dengan yang sifat kelima sebenarnya ini. Kalau kita punya pembagian, berpangkat di luar, pangkatnya itu boleh masuk. Jadi di sini A berpangkat P per B berpangkat P. Nah ini sifat-sifatnya ya, baru segini dulu. Kemudian saya kasih contoh ya. Contoh, misalkan saya di sini punya 2 berpangkat 3 kali 2 berpangkat 5 kali 2. Nah, di sini sifat mana yang kita gunakan? Kita perhatikan sama-sama 2, bilangan pokoknya udah sama, perkalian. Jadi di sini kita pakai sifat yang pertama, ya. Kita pakai sifat yang pertama. Oke, jadi kita tinggal jumlahkan saja di sini pangkatnya. Kita peroleh di sini 2 berpangkat 3 ditambah 5, di sini dia tidak ada pangkat, berarti itu artinya pangkat 1 ya. Tambah 1. Di sini hasilnya kita peroleh 2 berpangkat 9. Ya, seperti itu ya. Oke, saya kasih contoh lagi satu. Misalkan saya punya di sini 3 berpangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, sifat mana yang kita pakai? Pangkat berpangkat lagi. Di sini kita punya sifat yang keempat ya. Sifat yang keempat. Jadi pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya ini boleh kita kali ke dalam. Jadi hasilnya dia adalah 3 berpangkat 4 kali 5. Jadi di sini hasilnya 3 berpangkat 20. Oke. Nah, itu contohnya. Nah, nanti di soal bagaimana? Soalnya saya buat contoh soal seperti ini. Ya, contohnya seperti ini ya. Sederhanakan bentuk berikut. Yang pertama yang A. A berpangkat 3, B berpangkat 4.
per A pangkat 2, B berpangkat 2. Kemudian semuanya itu nanti dikuadratkan. Oke, caranya kita bisa ambil, saya tulis dulu ya. Oke, di sini kita punya sama-sama A. Sama-sama A. Di atas A pangkat 3, yang di bawah A pangkat 2. Nah, sifat mana yang kita gunakan? Ya, kita lihat pembagian di sini. Nah, ini kita gunakan sifat yang ini ya. Kita gunakan sifat yang kedua. Berarti pembagian pangkatnya boleh kita kurangi. Ya, jadi di sini kita peroleh A pangkat 3 per A pangkat 2. Berarti pangkatnya kita kurang. A 3 kurang 2, 1. Di sini A pangkat 1. Kemudian ada B pangkat 4, ada B pangkat 2. Boleh kita kurangi juga pangkatnya. Berarti di sini B berpangkat 4 kurang 2, 2. Kemudian ingat di luar ada pangkat lagi ya, pangkat 2. Nah, kemudian pangkatnya yang 2 di luar ini diapakan ya? Kita gunakan lagi sifat yang mana? Gunakan sifat yang kelima. Ya. Berarti pangkatnya yang di luar ini boleh masuk ke dalam. Jadi di sini kita peroleh A berpangkat 2, B berpangkat 2 kali 2, 4. Ya, itu hasilnya ya. Kemudian untuk yang B, ya. Nah, yang B, ingat kita lihat di sini, di luar sini ada pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya ini punya yang mana? Punya yang di atas saja ya. Ini punya yang di atas saja ini. Dia nggak masuk yang di bawah. Jadi pangkatnya itu kita kalikan, kita peroleh X pangkat 1 kali pangkat 2, 1 kali 2, berarti hasilnya pangkat 2. Y pangkat 2 kalikan 2, berarti Y pangkat 2, 2-nya ini kalikan dengan pangkat 2-nya itu, kita peroleh Y pangkat 4. Z berpangkat 3 kali 2. Kalau yang di bawah gimana? Biarin aja, karena ini di luar nggak ada pangkatnya. Masih sama. Nah, kemudian kita gunakan lagi sifat yang kedua. Di sini ada sama-sama X, ada sama-sama Y, ada sama-sama 6. Oke. Jadi kita bisa kerjakan masing-masing. X pangkat 2. Di bawahnya itu X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Jadi X pangkat 2 bagi X pangkat 3 kita peroleh X pangkat min 1. Kemudian Y berpangkat 4 kurang 1, 3. Z berpangkat 6 kurang 4, 2. Nah, perhatikan di sini ada pangkat negatif. Biar ada pangkat negatif, kita gunakan sifat yang ketiga. Ya. Pangkat negatif itu artinya dia di bawah. Jadi di sini kita peroleh Y berpangkat 3, Z berpangkat 2 per X pangkat 1. Boleh tidak ditulis pangkat satunya. Jadi inilah hasil akhirnya ya. Oke, itu contoh untuk pengerjaan menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat. Jadi itu tadi tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dan bagaimana menerapkannya di soal. Semoga kalian dapat memahaminya dan nanti silakan kalian berarti soal lebih banyak lagi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.